Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita bersama Rehat, edisi Kamis 20 Oktober 2022. Pertolongan kita bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa melalui Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pagi ini Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, dan kami boleh memulai dengan sapaan pagi ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat bisa kami bawa dan tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Allah Bapa di sorga, tuntunlah ya Tuhan dan arahkanlah hati kami ya Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama sampai yang ayatnya yang ke-9. Saya ulang, 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Baik Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu cinta Tuhan dan cinta diri. Sikap cinta diri yang berlebihan telah nampak sejak peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa Bapak Ibu. Oleh karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada penciptanya, maka manusia pun jatuh ke dalam dosa. Situasi ini digambarkan dengan ungkapan cinta diri berlebihan adalah akar dari kejahatan Bapak Ibu. Inilah yang disoroti oleh Rasul Paulus, sekaligus mengingatkan Timotius termasuk semua orang percaya untuk tetap teguh dalam posisi sebagai orang yang telah ditebus oleh kasih Allah dalam Yesus Kristus. Mungkin dari kita ada yang bertanya Bapak Ibu, apakah mencintai diri sendiri itu tidak diperbolehkan di dalam kekristenan? Bukan itu yang dimaksud dari bacaan kita tadi Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud dari bacaan kita tadi adalah mencintai diri sendiri melebihi mencintai Allah Bapa penciptanya. Itulah titik dari permasalahannya Bapak Ibu. Jadi bukan mencintai diri sendiri itu dilarang Bapak Ibu, bukan. Tapi
Kalau sudah berlebihan sampai mencintai diri sendiri melebihi mencintai Allah Bapa penciptanya, itu yang salah Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada seorang Kristen menipu dan menjebak teman kantornya hanya demi kenaikan jabatan dan kenaikan gaji, maka terpuaskanlah hatinya. Menipu itu bukan ajaran Yesus Kristus dan dilarang olehnya. Jadi dia mementingkan dirinya sendiri, memuaskan hatinya sendiri, dan mengabaikan ajaran penciptanya. Itu yang dimaksud dari bacaan kita tadi Bapak Ibu. Jadi cinta diri yang benar adalah cinta diri yang dibangun berdasarkan cinta kepada Tuhan, Sang Penciptanya. Jika Tuhan mencintai semua orang, maka wajib hukumnya bagi saya untuk hidup dalam cinta Tuhan yang mencintai semua orang. Inilah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, hubungannya yang menjadi dasar kehidupan Kristiani. Bagaimana jika yang terjadi seperti yang dikatakan dalam bacaan kita? Bahwa orang-orang dalam jemaat lebih mencintai dirinya sendiri dan tidak segan mencelakakan orang lain. Jawabannya, tentu karena cinta diri lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah cinta kepada Tuhan masih menjadi dasar dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengingatkan, akan datang masa yang sukar dalam kehidupan umat Tuhan, di mana manusia hidup egoisme, ego. Jika masa itu datang, mari Bapak Ibu, kita sama-sama merenungkan cinta Tuhan dan kehidupan di dalamnya, supaya engkau jangan terkungkung oleh kejahatan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Kiranya sapaan pagi yang didasarkan pada firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kepadamu kami selalu mengucap syukur ya Bapa, oleh karena Engkau Allah yang sungguh baik. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan kami masing-masing. Itu oleh karena kasih-Mu. Dan biarlah bagi kami yang berlimpah sukacita boleh tetap menjalani hidup ini dalam ketaatan kepadamu. Dan bagi kami yang bangun dengan penuh pergumulan, biarlah kami tetap kuat untuk menjalani hari ini. Firman-Mu yang boleh kami dengarkan sungguh luar biasa, mengingatkan kami agar supaya kami selalu mencintai Tuhan lebih daripada diri kami. Biarlah kami lebih menyayangi Tuhan daripada menyayangi diri kami sendiri. Karena sesungguhnya hidup kami ini, diri kami ini adalah milik Tuhan. Terpujilah Engkau selalu dengan firman-Mu itu, dan hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu sebagai sapaan bagi kami. Kiranya Tuhan terus berkati, sehingga dalam hidupnya juga terus menerus mencintai Tuhan. Bapa di surga, karena cinta kepadamu lah yang membawa kehidupan. Dan itulah yang dialami oleh beberapa saudara seiman kami yang boleh bertambah usianya hari ini. Itu mungkin hanya karena mereka terus mencintai Tuhan dan Engkau memberikan kehidupan kepada mereka. Selamat ulang tahun, selamat pertambahan usia untuk Bapak Otniel Omusumbung, Bapak Pendeta Emeritus WF Siahaya, Bapak Octavianus Erbunda, dan anak kami Jona Veritas Situmorang. Tuhan, dengan bertambahnya usia mereka, tentu cinta untuk Tuhan pun semakin bertambah-tambah,
Dan kami mohon berkat Tuhan juga untuk mereka terus bertambah-tambah. Lanjutkan pemeliharaan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah cinta untuk Tuhan selalu di atas segala-galanya melalui seluruh perjalanan hidup hari ini yang mewujud di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam kesibukan rumah tangga setiap hari, dalam pergumulan dan dalam sukacita, bahwa Engkaulah yang mengetahui segala yang terjadi terhadap hidup kami, sehingga tidak ada sesuatu baik karena senang maupun susah yang membuat kami tidak mencintai Tuhan, atau kami justru lebih mencintai diri kami. Tuhan, jikalau kami lebih mencintai diri kami daripada Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini, sepanjang hari ini, bahkan hari-hari seterusnya, cinta untuk Tuhan biar selalu membara dalam hidup kami. Bapa di surga, kami terus berdoa, kiranya cinta dari Tuhan terus dialami oleh kekasih-kekasih kami yang terus membutuhkan kesembuhan. Kami sangat percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Semua penyakit dapat Engkau sembuhkan. Dan biarlah cinta untuk Tuhan selalu nyata di tengah pergumulan yang tidak selesai. Demikian juga bagi kami yang hidup terbeban berat karena berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan. Tuhanlah yang mengetahui semuanya, dan karena itu lindungi kami bersama. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga kami yang jauh dimanapun berada. Berkati mereka, dan di tengah seluruh jerih dan juang, cinta untuk Tuhan selalu ada. Kasihi juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa dalam melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab sebagai alat Tuhan. Kiranya mereka mengedepankan tentang kebenaran Tuhan, tentang cinta Tuhan, dan bukan cinta pada diri sendiri, cinta pada hal-hal yang duniawi. Sesama kami Tuhan yang ada di berbagai tempat dalam berbagai keadaan, kami berbeda-beda, tapi biarlah cinta kepadamu sebagai Tuhan yang satu itu selalu ada, meskipun diungkapkan dengan cara yang berbeda. Karena cinta untuk Tuhan muara akhirnya ialah kami saling mencintai, saling menyayangi, dan tolong menolong selalu dalam segala keadaan. Ya Bapa di surga, jagalah kami sidang jemaat di Depok, sehingga kami selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dan biarlah akhir dari semuanya adalah sayang dan cinta untuk Tuhan selalu mengebu-ngebu yang mewujud dalam persekutuan, sehingga damai sejahtera terus menjadi milik kami bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, kami memohon selalu, jangan Engkau tinggalkan kami, dan mampukan kami selalu mencintai-Mu melebihi apa yang kami miliki ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Kiranya kita selalu mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, sidang jemaat yang kekasih. Tuhan memberkati kita bersama selalu. Selamat